radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, berfirmanlah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki keagungan, idza ahabba abadi liqa'i, kata Allah berfirman, apabila hambaku suka liqa'i dengan perjumpaan denganku, ahbabtu liqa'ahu, maka aku akan suka dengan berjumpa dengannya. Wa idza kariha liqa'i, apabila hambaku itu tidak suka bertemu denganku, karihtu liqa'ahu, maka aku juga tidak suka bertemu dengannya. Rawahul Bukhari wa Malikin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik. Allah, maka juga Allah kurang suka bertemu dengannya. Wa fi riwayatin li muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim, bahwa makna al-hadis bagaimana yang berkaitan dengan penjelasan hadis di atas, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummu Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, barang siapa seseorang yang suka dengan pertemuan kepada Allah, dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah akan suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa orang yang kurang suka dengan bertemu kepada Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Fakultu, maka Ummu Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, atau Ummu Aisyah bilang, saya terus ngomong sama Rasulullah, ya Nabi Allah, Nabi Allah, akrahiyata al-mauti, saya tidak suka dengan kematian. Fakulna takrahul mauta, maka kami semua akan tidak suka dengan yang namanya kematian. Qala, maka bersabdalah Rasulullah, laisa kadzalik, tidak seperti itu maksudnya. Walakinnal mu'mina, tetapi sesungguhnya apabila seseorang yang beriman idza busyira bi rahmatillahi, apabila dikabarkan dengan rahmat Allah, wa ridwanihi, dan ridha Allah, wa jannatihi, dan juga surga Allah, ahabba liqa Allahi, maka dia suka dengan Allah atau berjumpa dengan Allah, dia akan suka berjumpa dengan Allah. Fa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala suka untuk menemuinya. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir, idza busyira bi'adzabillah, apabila dikabarkan kepadanya tentang azab Allah, wa sakhatihi, dan dia mengabaikan kariha liqa Allah, maka Allah akan mengabaikannya, yaitu Allah tidak suka dengan orang-orang itu. Wa kariha Allahu liqa'ahu, jadi Allah juga tidak suka. Maksudnya keterangan siapa seorang hamba yang suka bertemu dengan Allah itu,
pertemuan di dalam usaha-usaha ibadah yang dimaksud dengan berkaitan dengan hablum minallah juga wahablum minannas. Jadi hubungan bermasyarakat, berorganisasi itu sama ibadah juga. Nah, kemudian Aisyah itu bilang, saya kan paling gak suka sama yang mati. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya yang orang yang suka bertemu Allah itu apabila dikabarkan kepadanya tentang rahmat Allah, ridha Allah, surga Allah, dan ampunan Allah, itu masuk rahmat itu, maka dia segera untuk bertemu dengan Allah, entah itu dengan hati, lisan, dan perbuatan. Nah, kemudian bila ada orang kafir dikabarkan kepada dia ada azab Allah, siksaan Allah, terus dia cuek gitu kan, mengabaikan, jadi kemurkaan Allah. Nah, akhirnya dia kan nggak butuh dengan Allah, maka Allah juga tidak butuh dengannya. Nah, baik. Ahabba liqa Allah gitu ya. Datang kepada Allah atau mendatangi Allah. Yang dimaksud mendatangi Allah itu datang mencari ridho. Kemudian kalau orang yang datang mencari ridhonya, pasti juga dia akan diimbangi dengan takut kepada Allah, takut akan kemurkaannya atau siksaannya. Maka antara takarrub dan takwa itu berdampingan. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan itu harus ada takarrub, pendekatan. Nah, pendekatan kepada Allah itu pertama bita'atihi, dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bil ihsan, dengan keihsanan kita baik sesama manusia, sesama muslim, dan juga sesama makhluk. Artinya perbuatan baik ini juga merupakan takarrub kepada Allah. Nah, bentuk takarrub kepada Allah dengan ketaatan itu ya sholat, ya semua ibadah. Nah, kemudian keihsanan itu dengan melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan tetapi Allah suka. Nah, zikir itu memang tidak wajib, tapi Allah suka. Kalau Allah dalam firman-Nya itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Artinya itu perintah, amrun nadab, itu perintahnya perintah sunnah. Nah, kalau nggak belajar fikih ya nggak tahu perintah sunnah dan wajib, karena antara wajib dan sunnah itu dalam ayat Quran sama kan. Nah, apa saja bentuk pendekatan kepada Allah itu, yaitu dengan melakukan keihsanan. Nah, keihsanan yang pertama itu, kalau kita ingin diihsani oleh Allah, maka ihsan kepada hamba Allah. Lepas itu satu iman atau lain iman. Makanya Rasulullah itu kalau berkaitan dengan kebaikan, la takunu la takunu musliman hatta yaslaman nas biyadihi wa lisanihi. Seseorang tidak akan berada dalam keimanan yang baik selama dia belum bisa menjaminkan ketentraman, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan kepada orang lain. Di sini dikatakan oleh Rasulullah, la yaslaman nas, bukan la yaslaman mu'minin al muslimin.
manusia, artinya tidak dibatasi oleh seiman atau tidak seiman, apalagi seiman. Itu baik. Nah, kebaikan-kebaikan yang lain ya selalu membangun persatuan dan kesatuan di dalam bermasyarakat, di dalam berorganisasi. Ya, organisasi itu mencakup ya semua organisasi sosial keagamaan. Seperti di masjid ini ada organisasinya, namanya apa? DKM. DKM itu organisasi yang ngurusin masjid. Maka oleh karena itu kita ini harus takwa, harus taqarrub, harus ihsan di dalam berorganisasi di dalam masjid, apalagi namanya masjid. Masjid itu disebut Baitullah. Maksudnya kenapa? Masjid itu disebut Baitullah karena setiap orang yang akan membangun masjid itu harus diwakafkan. Kenapa diwakafkan? Wakofa, berhenti, menghentikan rasa kepemilikan. Yang punya tanah saja itu harus menghentikan kepemilikan. Ini bukan punya saya, ini punya Allah, karena sudah diwakafkan. Nah, kalau orang yang nggak ikut-ikut bagaimana sejarah tanah itu merasa memiliki, ya luar biasa itu. Yang punya tanah aja nggak boleh merasa memiliki, apalagi yang nggak pernah nyumbang semeter acang tanah masjid. Kenapa? Karena semua hakikatnya masjid itu milik Allah. Maka karena milik Allah, semua tatanan masjid itu harus berstandar kepada Allah. Jadi nggak boleh lepas dari Allah. Makanya di dalam surat At-Taubah itu la masjidu ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Jadi ketakwaan la masjidu ussisa, dan tidak seperti itu, maka bila ada masjid yang dibangun dari awalnya atas dasar ketakwaan, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Ini ayat ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu mendengar ada masjid di sedekat Masjid Kuba yang dibangun oleh Ibnu Amr, di mana Ibnu Amr itu ternyata orang saleh yang sengaja bikin masjid bagus untuk mencerai berikan umat Islam. Maka Rasulullah tidak tahu. Akhirnya apa katanya? Itu masjid sengaja untuk mengumpulkan orang-orang dan dipecah belah oleh Ibnu Amr supaya kekuatan Madinah itu lemah. Maka Allah kasih tahu kepada Rasulullah, la taqum fihi abadan. Jangan kau sholat di masjid itu selama-lamanya. La masjidu ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Artinya kalau saya berbicara masjid itu kan nggak salah, karena ini di DMI, Dewan Masjid, semua ngurusin masjid. Kalau nggak masjid ya musola, sama. Ussisa 'ala taqwa, ussisa itu bangun, menata, 'ala taqwa, atas ketakwaan. Atas ketakwaan itu bagaimana? Takwa itu sering saya sampaikan antara menumbuhkan sifat khawatir dan harap. Jadi kalau masuk ke masjid itu, kalau enggak berharap ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah,
ya takut kalau kita salah berbuat yang tidak dikehendaki oleh Allah atau yang tidak disukai oleh Allah. Apa itu? Ya semua sikap. Merasa memiliki, terus seakan-akan dia lebih benar sendiri. Jadi jangan, Nabi itu kan man istakmalna minkum min amalin wa katamana mihyatan awni brodal khair yakni yaumal qiyamati gululan. Siapapun yang teramanati dalam sebuah pekerjaan apa? Ya ambilin penanggung jawab. Mohon maaf, kalau sudah pemilihan pengurus musola, pengurus masjid, ya kan? Itu terlepas itu pemilihan berdasarkan kesepakatan, tapi itu yang dimaksud adalah mengambil amanah dengan memaksa secara syar'i. Kalau Rasulullah kan memang diutus oleh Allah. Sahabat disepakati oleh udah si anu aja. Ya walaupun itu penuh dengan perselisihan. Nanti kita kadang-kadang nih, kalau mau milih pengurus masjid di kayak masjid pilih saya ya. Ini berani kita seperti itu hebat. Gitu. Karena sebenarnya itu terbebankan amanat yang berat. Makanya kata Rasulullah, fakat amanah miyaton, di dalam amanah membawa amilin amal-amal itu pembebanan dari Allah. Terus ada sesuatu yang disembunyikan atau sesuatu yang ditampakkan, seharusnya disembunyikan, sesuatu yang disembunyikan harusnya ditampakkan. Maka apa? Ya'ti yaumal qiyamati gululan, maka dia akan hadir nanti di hari kiamat sebagai gululan. Terus Rasulullah ditanya, "Ma ada gululan ya Rasulullah?" Khianatan ilallah, khianat kepada Allah. Maka jubahnya bagus, gamisnya bagus, surban yang ditaruh di pundaknya cakep, pecinya mantap, parfumnya harum, tapi belum tentu mulia di akhirat. Kenapa? Karena tadi itu ada yang khianat. Dan Rasulullah menggambarkan ibratal khair, menyembunyikan atau menampakkan sesuatu selubang jarum, gitu. Nah, ini tidak akan pernah dirasakan bagi orang-orang kecuali karena ketakwaannya mantap. Kenapa? Karena orang takwa itu selalu takut. Aduh, takut saya ini, aduh, takut. Gitu. Dan setiap dia melangkahkan di tanah masjid, maka dia selalu, kalau nggak takut dia berharap Allahumma fahli abwaaba rahmatika. Kan gitu ya Nabi itu. Jadi kalau kita nih, kalau saya masuk masjid dengan keakuan saya, gua bilang gua ketuanya, gua yang paling bagus baca Quran, gua yang pantas jadi imam, gua yang beda. Ini sudah lepas dari apa yang dikonsepkan oleh Rasulullah. Jadi hati-hati. Kenapa? Kalau kita gak hati-hati, ya tadi itu sikap-sikap yang tidak baik itu menghiasi kita di dalam bermasyarakat, berorganisasi. Sama di masyarakat juga begitu. Jadi RT, jadi RW gitu. Nah ini jadikan sebagai hubbullah, kecintaan kita kepada Allah. Nah kecintaan kita kepada Allah maksud dalam hadis ini itu adalah selalu cinta dengan apa yang Allah sukai, selalu takut dengan apa yang Allah ancamkan. Allah tak suka. Ini kita ya karena jarang yang ngingetin, jadi seakan-akan kita mah enjoy aja karena jarang dibahas begini-begini.
begini kan, yang bahas ini kan jarang. Atau kalaupun kagak berani, apa orang yang yang ngedengerin tuaan gitu, mana ada pengurus lagi kan, itu kan pengurus semua kan, Hah? Pengurus DMI kan, ya. Jadi ini hal yang sering kita abaikan, tapi sebenarnya ini akan mengukur tingkat husnul khotimah kita. Jadi yang namanya masjid itu Baitullah, kita harus memuliakan. Pertama, memuliakan fisiknya dari segala bentuk kotoran-kotoran. Rihuhu lakuhu lauhuhu. Jadi kalau ada warna yang gak baik, hilangkan warna itu supaya masjid tetap dalam keadaan rapi dan indah, bersih. Kalau ada bau-bauan, gitu, mau bau karpet kebasahan, mau bau tai kucing atau tai tikus yang kebanyakan, bersihkan. Kenapa? Walaupun masjid itu ada hal yang di pojok, ada tumpukan apa gitu, tetap itu juga rumah Allah. Kadang-kadang yang tukang nyapuin malah dipojokin, ditaruh di pojok. Pojok sini aja. Ini kan nggak dipakai sholat. Udah taruhin aja. Akhirnya tikusnya ngendon di situ, kencing di situ. Tetap itu dalam kaitannya sebagai rumah Allah. Lokat rumah Allah, banyak tikus kencing di situ. Yang dipermalukan nanti siapa? Ya kita sebagai muslim. Nah, sehingga lama jitu usita ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma bih, dan itu kata Allah kepada Rasulullah itu lebih berhak daripada masjid yang begitu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan pada Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan masjid itu, dan dalam sejarah itu saking gerengnya dan itikadnya, Ali bin Abi Thalib menebaskan pedang pada salah satu pilar yang ada di masjid itu, langsung roboh. Allah Allah. Nah, terus diakhiri ayat ini apa? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalamnya itu ada orang-orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya. Maksudnya yuhibbuna ayyatahharu. Innallaha fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Orang yang suka membersihkan dirinya itu kenapa? Karena dia kepingin bertemu dengan Allah. Masa mau bertemu dengan Allah itu dirinya kotor? Kotor dan kotor. Mana masjid? Ngapain? Saya ingin bertemu sama Allah. Untuk apa? Berharap rahmat dan barokah. Pakaianmu bersih kan? Paham. Hatimu bersih kan? Paham. Itu masjid kotor kan? Kalau kotor, bersihin dulu. Ini kadang-kadang nggak pakai sendal, udah naik aja masjid. Gitu. Dan nggak pernah coba bapak-bapak ini kalau mau ke masjid, ke musola, melihat kaki kan? Sering kan? Hah? Jarang. Kenapa jarang? Terlalu yakin bahwa kakinya bersih. Dan Rasulullah tidak begitu. Ya. Itu Rasulullah. Dan semua para sahabat ikutin. Nah, ini mentang-mentang udah mengurus masjid, sendalnya bagus, sendal pakai naik ke bagian masjid, muter mana di pojokan. Sama dengan kita ngangsolin kotoran di pojokan. Ini contoh kecil bahwa kita ini sudah tidak lagi memuliakan masjid. Sementara Allah menjamin siapa yang mensucikan masjid,
akan aku sucikan dunia akhiratnya. Kenapa Nabi itu cerita tukang sapu masjid, marbot apa tukang sapu? Mana sih yang benar? Ini mah istilah kita Pak. Tukang nyapu masjid, tukang ngepel masjid, itu mulianya, masya Allah. Belum tentu ketua BKF atau ketua yayasan masjid itu lebih mulia daripada tukang ngepel. Selama ngepel dan nyapunya itu tulus hatinya, tibil qalbi, hatinya lembut, hatinya kepingin dekat dengan Allah, maka dia akan dimuliakan. Bahkan dia sudah dibangunkan setiap dia mensucikan masjid sama dengan dia menata bata dari tembok dan tiang-tiang rumah di surga. Yang asal hatinya, kalau hatinya grundel gimana? Buah disapuin, udah yang memang baik apa? Kata yang lewat, lu diperintahkan digaji, gua yang bayar. Bukan masalah dibayarnya, ini tatanan. Nah, ini yang disebut oleh Allah fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Kenapa dia suka cinta dengan kebersihan masjid, kebersihan diri, kebersihan hatinya sebelum dia masuk ke masjid? Karena dia hubbullah, dia suka dengan Allah, dia suka bertemu dengan Allah. Di masjid itu ngapain aja sih yang pas? Kalau nggak sholat, ya zikir, paling baca Quran. Dan sholat harus suci. Makanya wudhu kita ini harus hati-hati kata Rasulullah. Baca Quran ya begitu. Emang sih baca Quran nggak pakai wudhu, ada yang ngebolehin. Tapi coba ukur. Allah suci, Al-Quran disucikan. Lo kan kita yang cuman dari segumpal tanah belanga Quran kok pakai gue mesti ini begitu. Coba secara akhlak itu sudah hal-hal yang kecil seperti ini itu sering kita abaikan. Maka oleh karena itu kalau masuk ke masjid jangan melihat pandangan orang atau jangan memandang orang, pandangnya Allah. Kalau kita memandang Allah, pandang orang penuh kasih, dipandang orang tidak takabur, dipandang orang juga tidak grundel. Kan masuk ke masjid kan macam-macam. Nah, paling gede nama dia, wah, pengurus satu ini, masya Allah, udah comel bener. Dikatain begitu, ya karena hatinya bersih, tibil qalbi. Memandang orang itu juga tak bagus, karena kita di masjid itu harus lepas dari segala sesuatu yang Allah tidak suka. Makanya Allah katakan bihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Karena memang Allah suka dengan orang yang demen sama yang namanya bersih-bersih. Makanya sama dengan hadis ini. Siapa yang demen sama ketemu sama gua, katanya, kalau ada hamba saya yang demen ketemu saya juga demen ketemu dia. Kalau ada hamba saya yang demen sama bebersih, maka apa-apa saya bersihkan, dosanya saya bersihkan, kesalahannya saya bersihkan, begitu. Itu. Jadi kadang-kadang kita menjadi bagian dari ambilin sebuah tatanan kebersamaan dalam sebuah mushola atau masjid. Kadang-kadang karena rasa sosialnya, karena kekayaannya, karena hartanya tidak seperti itu kata Allah.
Yang terpenting keilmuannya, memahami tentang bagaimana menata masjid. Makanya disebut takmir masjid, takmir musola. Kenapa? Takmir itu amaro, memakmurkan. Memakmurkan itu apa? Lepas dari segala hal yang tidak baik di dalam masjid itu. Tembok kotor, lampu mati, bebas, gak ada lampu mati. Dan teriak, lampu mati, bikin surat dulu, titik mana yang mati ini. Nanti diajukan ke bagian perawatan. Habis perawatan mereka direkomendasi ajukan ke sekretaris, baru sekretaris ke bendahara. Bendahara ngomong dulu sama ketua DKM. Ketua DKM, nah karena ditegur yang di atasnya, izin dulu sebulan baru. Ya begitu kalau memang prosedur. Tapi prosedur itu yang dimaksud adalah ketelitian orang itu tidak menjadi sesuatu yang memperlambat dan melamakan. Ini kadang-kadang di antara kita ini hilang kepercayaan. Orang kalau ada lampu mati udah jangan langsung digantiin. Kadang-kadang sama yang tukang nyapu diumpetin itu. Kalau diumpetin karena udah mati. Padahal maksudnya bagus. Ini kalau nggak begini nggak beli-beli nih yang baru. Itu kita bilang mati aja. Dan kata orang itu bagus juga itu caranya. Karena kalau nggak digituin pengurus kagak belanja gitu. Itu duit masjid diumumin deh. Ya. Dipakainya masih pilih-pilih dan lain sebagainya. Jadi kemakmuran masjid itu adalah memakmurkan siapa yang memakmurkan masjid. Gitu. Maksudnya apa? Artinya infak itu secara fungsi itu bagaimana supaya kemasjidan itu makmur, fasilitasnya dipenuhi. Yang ngajinya rajin, terus yang ngaji juga diperhatikan, itu namanya takmir masjid. Jadi kadang-kadang kepingin ngajinya cepat bisa, ustadznya ganti, tapi kurang perhatian, air aja kadang-kadang telak. Nah itu kan tidak hubun itu apa? Suka. Yang namanya kalau suka, ustadznya siapa? Ustadz Iwan, langsung disiapin. Dia mau biasanya kopinya udah siap duluan. Itu namanya hubun. Tapi kalau hubunnya separuh apa? 2/3 gitu kan. Oh ustadznya datang. Minumnya apa? Tapi juga kalau butuh dia minta begitu. Kalau ditanya itu minum apaan? Ini orang ustadznya juga misalnya apa juga saya minum begitu. Kasih minyak tanah. Ada lagi ustadznya datang orang yang bisa malah 3 kopi. Pengajian udah mulai, udah tadi saya lihat ustadz udah datang. Lo ngerebus air, udah kopi, udah. Saya ustadznya belum datang, saya udah kopi 12. Ustadznya dikasih kopi, saya keluar duluan. Tadi saya lihat ustadznya udah datang. Ini ada yang begitu. Lagunya dangkal bener. Dia sendiri kopi 12, ustadz datang, orang bisa dikasih kopi. Baunya aja orang. Artinya semuanya itu harus terhubung. Kalau hubungnya itu kepada Allah, ya hubungnya kepada sesuatu yang disukai oleh Allah, kepada orang yang disukai oleh Allah, kepada tempat yang disukai oleh Allah, gitu. Jadi, pernah saya jadi pengurus masjid. Saya kok tiap ngomong, sekecil apapun sedekah Anda itu sangat bermakna buat masjid kita. Tapi saya nggak pernah sedekah. Ngomong dulu, sedekah masjid. Maka saya kadang-kadang, umpamanya rokok ini pinjam dulu kotak masjid begitu.
Itu saya. Ya. Nanti kadang-kadang makanya itu sampai saya buyang-buyang bener itu. Ada yang bilangin rasa itu, makanya jangan utik-utik uang masjid, uang kotak masjid. Kalau dipinjam susah baginya. Saya digituin, akhirnya kapok saya. Tanya. Nah, jadi kembali kepada apa yang dikatakan. Tapi karena Aisyah, Rasulullah ketika Aisyah mati itu paling kagak demen. Saya kagak demen sama mati. Bukan begitu Aisyah. Maksudnya orang yang suka bertemu dengan Allah itu ketika Allah bilang masuk ente ke masjid, rahmat berlimpah. Masuk ente ke masjid, keberkahan berlimpah. Masuk ente ke masjid, pintu surga kablak. Gue coba. Tahu kablak? Pintu surga kablak, tergantung kita mau masuk dari mana. Gak pakai pet-petan. Loh, karena diberitakan rahmat ada, ampunan ada, pintu surga ada, langsung gua mau ketemu. Itu maksudnya. Lah sebaliknya, bila kita sudah diancam, memang di situ Rasulullah menggambarkan orang kafir. Apakah orang yang beriman itu tidak begitu? Entar dulu. Ini kita nih. Masjid itu jelas rahmat Allah berlimpah, keberkahannya berlimpah, ampunan berlimpah, pintu surganya ngablak. Ngapa ke masjid? Wah, dikatain melulu. Ini salah, ini begini salah. Lu belum laporan lu. Sama siapa? Mertua. Nomor laporan apa? Mertua. Kadang-kadang gitu. Jadi sudah membangun image rasa ketidaksukaan hanya karena seperti itu. Maka orang yang fil qalbi itu dikata juga tidak mempengaruhi istiqomah rajinnya dia masuk ke masjid. Mau jadi pengurus kayak gak jadi pengurus, dia tetap karena masjid yang dilihat. Ini kan beda. Kok nggak ke masjid-masjid? Kan saya bukan pengurus. Loh kan masjid di depan. Iya emang di depan rumah masjid saya. Ya saya nggak jadi pengurus, ngapain ke masjid? Ya kalau urusan sholat kan itu niat pribadi. Ada yang begitu. Lo ngapain ke masjid? Ada Bang Nasrul paling demen itu merebus air, bikin kopi, jadi enak, kopi gratis. Nah, kan ke masjid ngarah kopi doang. Itu kalau masjid ngomong, PA lo dasar tukang kopi gratis. Itu kalau masjid ngomong, musola ngomong itu banget kita. Cuman masjid kan diem, nggak ngomong-ngomong apa-apa. Memang masjid Nurul Iman ngomong kagak. Musola Allah yang diambil ngomong kagak. Cuma kitanya aja mereka. Jadi itu. Nah, ini saya pikir tadi kan di mobil ini hadis urusan begini, jika pas buat DMI kan. Jadi ngerawatin masjid, ngerawatin musola itu perjuangan moralitas yang sangat tinggi. Butuh pengorbanan harta, pengorbanan perasaan. Nah ini pengurus masjid, pengurus musola, aduh levelnya DMI lagi, pakai seragam DMI lagi, walaupun masih ngutang. Itu. Ini menyumbang orang, ada alasan. Ini beli ini. Ya kalau belanja ke pasar, kudu ada ongkosnya itu. Lumayan, rokok, sebatang, 2 batang. Itu nanti di akhirat itu udah ada papan nama. Nasrul kan Hasan hari ini rokok karena dapat kelebihan beli material, dapat lagi renovasi plafon, pakunya diambil 1 buat paku di rumah.
Dicatat semua itu. Paku dibilang paku satu, paku wakaf dibawa pulang buat apa? Foto kalender kagak ada itunya, sangkutannya di paku. Itu malaikat melihatin paku masjid itu sebut-sebut. Akhirnya di akhirat itu paku ditembak paku siapa? Dia ngambil di masjid. Emang punya siapa? Kata dia, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan belas kasih, pasti dikasih. Nah, ini yang begini-begini ini kata-kata. Ya. Jadi perlu kearifan di dalam menjalani sebuah tatanan kebersamaan dalam organisasi masyarakat, entah organisasi masjid dan mushola. Diingat, tapi memang merawat yang mushola itu pahalanya besar, gitu kan, pahalanya besar. Tapi kalau hatinya tulus, tapi kalau masuk ke mushola hanya semata-mata mencari kredibilitas, mencari kedudukan, mencari kemanfaatan sepihak pribadi, ya nanti dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada hadisnya di sini bahwa kecintaan seorang hamba bertemu dengan Allah itu adalah menjalani ketulusan hati dalam menumbuhkan ketulusan hati di dalam menjalani keagamaannya, apapun bentuknya. Maka salah satu di antara kecintaan Allah kepada hambanya itu akan memberikan rahmat berupa ampunan atas dosa-dosanya. Kenapa? Karena itu yang paling utama. Loh, kok paling utama? Emang kita pernah kagak berbuat dosa? Ada aja dosa itu. Makanya Rasulullah itu Allahumma ftahli abwaaba rahmatika wa maghfiratika. Itu. Karena memang itu yang paling utama. Kenapa? Karena kita tidak pernah tinggal dari yang namanya dosa. Baik, sehingga Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, Qul, katakan hai Muhammad kepada umatku, itu teman-teman orang TNI Ranting Karantina, in kuntum tuhibbunallah, apabila kau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikut aku ikut. Bagaimana Rasulullah itu menjadi figur seorang takbir masjid, seorang yang masuk ke masjid, seorang yang melihat masjid, itu selalu respect. Itu Rasulullah. Rasulullah itu kan yang DKM masjid, ya Amirul Mukminin, Madinah, ini awal semuanya. Maka kalau kita ngikutin Nabi, tuntunannya, insya Allah Allah akan mencintai kita. Jadi kalau kembali pada hadis, siapa yang suka ketemu saya, ya bagaimana cara ketemunya? Ya ikutilah Rasulullah. Rasulullah itu pertemuan dengan sesama manusia dibanding dengan Allah, banyakkan ketemu dengan Allah. Ya misalnya malam kan, ya malam-malam Nabi itu kan malamnya yang buat sholat zikir. Kalau kita kongkong, ngopi, gaplek, lagi bikin pan mancing, terus apa lagi? Sebutin, mancing, apa lagi? Malam nonton musik, apalagi nonton. Loh kan situ-situ ini mah. Emang siapa? Kan situ yang jawab. Saya cuma nanya apa yang kita lakukan kalau malam, sebutin.
Kan yang nyebut yang lakonnya. Hah? Iya kan? Iya, hebat. Iya, jadi itulah kita. Maka mumpung ada masjid, gitu kan? Masjid kalau masih cukup mah, udah cukupin, indahkan saja. Di rumahnya kan, kalau suruh bangun masjid mah, wah semangat. Apalagi ditunjuk panitia masjid, gitu kan? Isinya jarang. Itu kebiasaan kita itu mah, lagu kita seperti ini. Pokoknya kita nih, aduh, asal keluar, mau ke masjid ya? Iya nih, iya saya juga panitia masjid, masih sibuk bener nih ngurusin apa namanya donatur peniaga. Itu duluan ya ke masjid ya begitu. Jadi bukan apa kata gua jadi panitia masjid rapi. Mereka lagi nyopot lagu gitu. Entar lo gitu. Yang lagu-lagu kayak gitu. Diam-diam. Pak ini musola ini kurang rapi udah apa? Ada akasnya nggak? Ada sih. Kurang berapa? Udah saya nanti yang ngomongin. Bapak-bapak ini musola kurang kita mau rapiin ya. Ayo kita nyumbang. Dia mau orang ngomong. Alhamdulillah Bapak Ucon ya, dengan Bapak Ucon yang kencang kalau minta sumbangan baik di jalan apa namanya Nanggo apa jalan RT itu rapi nih ya musola. Ya gua mah kalau urusan musola mah pasang dada, orang dada saya di depan gitu. Jadi kadang-kadang kita menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Ini sangat merugikan kita. Saya udah capek-capek, udah itu doa, itu mulut ngomong melulu sampai di akhirat mana tentengan gua kata mereka orang, lu si lagu cuma kayak begitu. Udah ya orang ada. Coba kerajaan kita kosong di akhirat. Lu siapa nih? Superman. Wah tahu. Lagu lu banyakin. Memang kenapa? Catatan di malaikat Malik banyak benar. Kenapa? Lagu doang ini kagak ada anunya. Ini siapa? Gimana namanya? Stop. Nah ini parah lagi begitu. Jadi biasanya ngomong doang, gitu kan? Jalan langsung lagi direkam lagi ngomong lagunya kagak ada. Kita coba aja. Ada 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan. Kalau ada tak yang tekan begitu 2.000 yang paling berkat itu asal stop itu. Ya saya kira ini dan lagi kita kembali kepada sering bertemu dengan Allah untuk membangun rasa cinta, rasa suka. Karena kalau kita suka ketemu Allah, Allah suka juga ketemu kita. Kita nggak pernah merasakan secara keduniaan bahwa catatan-catatan Allah untuk pahala kita ini tidak kita rasakan dan kita tidak pernah lihat. Tapi yakin saja bahwa Allah selalu mencatat kebaikan buat kita. Maka ketidakmampuan kita melihat dan merasakan catatan itu jangan lantas kita abaikan. Sama aja. Ya, ke masjid juga sama. Ke masjid giliran ketemu orang-orang buyang juga pikiran mendingan orang ke masjid begitu. Ini ada yang orang yang sering ngakak di masjid ada. Ini budi agungnya gitu aman. Wah masjid ada si kalau dia dipecat saya mau ke masjid biarin saya gantiin begitu. Nah ini mah jadi apa? Ya mungkin ada yang perlu ditanyakan silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi Pak Kiai mau bertanya sedikit terkait dengan kesucian ke dalam masjid. Saya bertanya satu, ketika sudah biasanya yang terjadi mungkin di tempat saya mungkin ya, ketika misalkan zuhur atau asar itu sebelumnya itu karena di musola tidak ada orang. Nah sudah waktunya asar atau sudah waktunya zuhur, kita yang mau azan itu terburu-buru karena takut waktunya habis. Jadi tanpa ada namanya berburu dulu kita azan, bagaimana itu hukumnya. Yang kedua terkait dengan keuangan musola atau masjid, saya menanyakan juga ketika yang bertanggung jawab memegang keuangan masjid atau musola itu ternyata ada yang tadi pakai bilang bahwasanya ada yang minjemnya gampang, berarti susah. Nah, ketika ada yang meminjam tapi ternyata orang itu kesusahan atau kategorinya itu sudah terbilang akan dibalikin, itu bagaimana untuk kewajiban si pemegang uang ini? Apakah diingatkan terus ataukah kita ikhlaskan bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah adzan. Ya, adzan itu kan sunnah untuk menandai masuknya waktu atau memanggil orang untuk haji. Hikmahnya itu. Maka saking tingginya nilai adzan, siapa orang yang selalu mengumandangkan adzan selama 7 tahun di satu tempat, maka dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi bilang begitu. Jadi muadzin itu juga mulia. Tapi muadzin yang tinggi qalbi, yang hatinya juga tulus, datangnya pas, teliti, udah masuk. Ya kecuali dalam ketiduran apa gitu kan. Terus adzan itu tidak perlu terburu-buru. Karena adzan yang terlambat itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat, atau sholatnya rusak atau nambah. Gitu. Itu kan hanya mengingatkan. Ada yang adzan telat gitu. Terus umpamanya jawaban dia dan baik. Bapak emang mana Pak emang? Pak emang adzan. Dia ketiduran telat. Terus saya ingat, agak telat sih gitu. Orang yang ngatain begitu itu termasuk orang yang gak suka dengan ketemu sama Allah. Dimanapun adzan karena dikumandangkan untuk sholat, adzan karena ada angin kencang, adzan karena hujan deras, adzan karena ada petir, tapi tetap dijawab. Kenapa? Karena ketika ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti itu memang ketemu dengan Allah. Itu maknanya gitu. Jadi kebetulan kalau hayya 'alas shalah gitu kan. Apa jawabnya itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Artinya apa? Hayya 'alas shalah. Sholat itu gak gampang. Kalau artinya kurang pegel, udah itu yang namanya adzan sekencang apapun itu speaker sampai 7 arah angin. 7 arah angin memang ada. Pokoknya 7 speaker itu di masjid gitu. Dikencang-kencangin. Nanti kalau hatinya tanya, siapa tadi? Enak juga ke masjid? Enggak. Maka dengan menjawab itu, makanya di situ jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya apa? La haula, tidak ada daya yang kita miliki untuk bisa mengarah kepada panggilan itu, langsung ke masjid, langsung wudu. Kalau bukan karena Allah memang sudah
mengikatkan hati kita dengan berkahnya. Apa itu? Ya, tadi hadis itu. Siapa yang suka ketemu saya suka sama dia. Kadang-kadang Allah dahului hatinya ditarik, langsung kita berkah. Wadah gitu. Makanya kalau yang jarang ketemu sama Allah ada, enak juga itu orang adanya suara colongan itu. Ngobrol lah, sampai adzan selesai ngobrolin orang yang ada belum kelar. Masih tak? Nah, dulu tanggung ya. Mana ngopi gitu loh. Kenapa? Karena Allah gak suka kontak. Kenapa? Karena dia benar-benar kontak dengan Allah. Lah kontak dengan Allah itu salah satunya dengan menjawab azan. Apakah ketika pas panggilan sholat saja ada dijawab? Enggak. Jawaban itu seakan-akan ada memahami mana hayalah sholat. Kan orang-orang yang ayo sholat yuk, ayo sholat. Tapi kalau hatinya kurang hati ya enggak. Mau sampai penggagalan juga. Udah. Ya baru. Belum juga komat. Waduh ada. Orang itu kadang-kadang yang paling banyak pun sholatnya. Habis ada sholatnya banyak loh. Ada 8 rakaat. Itu tungguin aja lama. Pokoknya lama. Ternyata lampunya mati, listriknya mati, udah komat duluan, pas melongok, udah kok sepi, udah bubar. Jadi itu, hanya kalah tetap, lah itu maksudnya supaya kita itu kompak. Makanya kelak kayak apapun ya tetap aja, gak usah buru-buru, ada yang bagus. Terus yang kedua, urusan duit kan paling ribet kalau duit apa kayak duit masjid aja pada bilang, apalagi duit mertua. Duit masjid pada gila. Anaknya sekolah di Jawa. Orang anak duit bisa. Kayak di TikTok. Iya kadang-kadang. Gimana? Lu kayak kagak kenal gua aja. Iya. Yuk makanya. Kalau udah terlibat begitu, itu duit siapa? Coba duit siapa? Ini perlu penyadaran. Orang berinfak ke masjid berarti menyerahkan duit ke masjid. Memang masjid butuh duit. Allah ini infaknya ke masjid. Allah ini infak saya. Allah kumpulin, dipimpin. Siapa namanya? Syukran. Udah syukran aja. Bagus-bagus ditip. Allah bilang duit syukran maka duit beli rokok 3 bungkus. Nah Allah ngomongnya nah kadang-kadang kalau sudah urusan begitu, emang kata orang tua kita, kata nenek-nenek, kakek nenek kita, kalau pinjam duit masjid udah susah, balikinnya susah. Emang minjem ini gampang. Terus kita marah-marah depan-depanin. Emang duit siapa itu? Jadi kadang-kadang itu duit masjid. Kalau kita orang ngutang gak bayar-bayar, emang kudu ditagih juga. Enggak ngingetin itu duit masjid kapan mau dibalikin gitu doang. Bukan duit kita, karena duit Allah gitu. Berarti karena Allah diam, udah makanya selalu-lagunya Allah diam ini. Tapi kalau kadang-kadang Allah ngasih ujian ke kita, ada duit kurang, begitu. Nah, jadi emang gampang gitu. Coba ada yang ngakunya bendahara doang gitu. Nah, sekarang giliran masjid, duit masjid, terus bendahara, ya
Lo kalau gua kagak, kalau minjem kagak dapat, awas. Akhirnya kagak enak. Minjem lah gopek. Gopek itu berapa? 500. Pakai 1.000 ya, pakai. Gak balik-balik. Akhirnya sama pengurus bendahara yang uang tanggung jawab ini mau nggak pantas lagi jadi korban. Pertanyaannya, duit siapa? Artinya dalam sebuah tatanan kemasjidan itu bukan kayak seakan-akan bendahara itu menyalahgunakan. Ya kita memang menuntut keadilan itu bagus, tapi jangan terlalu seakan-akan kita ngutang sama dewek gitu. Andai kata hilang pun Allah punya aturan. Makanya kalau Allah punya aturan, lakukan sesuai dengan amanah Allah dan jangan meremehkan. Kalau kita pakai klik seberapa keyakinan kita kepada Allah gitu loh. Wah ini masjid jadi gak ya, jalan gak ya, ini musola, ini renovasi. Allah dengar. Kenapa kadang-kadang sulit? Gua itu mau sholat udah bagus, lo tinggal isi aja, isinya banyak, bangun lagi. Mungkin Allah bikin seperti itu. Kenapa? Kita terlalu melihat musola masjid itu secara fisiknya, tapi bukan bagaimana ruhani kita ramaikan dengan bangunan yang kokoh sehingga masjid konsisten, jamaahnya padat. Dari aja masuk 3 bulan, ini renovasi, ini jendela ganti. Giliran turun asal itu kunci pintu jendela dikunci. Bagaimana orang masuk masjid? Ada misalnya gitu. Takut kotaknya itu. Kotak doang isinya berapa? Yang paling juga yang masuk paling 2.000-an, paling gede-gedenya 5.000. Emang berapa juta itu di kotak? Dibanding orang menutup pintu sehingga orang mau mampir sholat. Apalagi air di kamar masjidnya udah bisa mati dulu gitu. Nah hal-hal yang seperti ini itu harus dijalankan. Ya, masjid itu nggak bisa diukur sebagaimana rumah kita. Coba rumah kita, jepangnya mampet telepon, listriknya habis telepon. Ini kalau yang mampet air masjid, yang mana sih pengurus masjid itu air mati, tongel itu mulut, aduh, itu mereka kira itu betul mas benar itu. Jadi itulah yang kalau ditanya yang bertanggung jawab siapa? Allah. Terus kalau hutang sama Allah, kalau dangkal sama Allah, apa jadinya? Tanggung jawab banyak gitu. Susah dijawabnya. Terus kita bendahara yang disalahin, kami yang disalahin, gitu loh. Ini uang Allah. Kenapa? Sudah masuk ke infak. Infaknya masjid diwakafkan untuk kemandagan masjid. Nah ini bagaimana masjidnya untuk kesejahteraan masjid, tapi orang yang di masjid tidak disejahterakan. Bukan kebalik juga ya. Takut duitnya habis. Itu Allah punya kehendak. Itu rumah Allah, bukan rumah kita. Takut benar sama Allah. Itu. Jadi kira-kira ya. Susah jawabnya itu. Banyak utangnya ke siapa? Emang duit siapa? Coba tanya. Duit Allah. Rumahnya rumah Allah. Lu ngutang sama Allah. Bayarnya? Susah. Makanya jangan coba-coba
ngutik-ngutik duit masjid, enak, makainya enak, baliknya mau nyobain? Cobain kan? Makanya kalau ada pengurus DRI Lagi Rengas yang mengambil duit masjid sebagai utang, buruan ke Pondok Cabe, saya lunasi. Ya, awas kalau datang. Lebak mana sih? Wah, bagi orang itu Pondok Cabe jangan. Enggak, artinya apa? Saya pernah ngadepin yang seperti itu, dan banyak orang udah lunas ya, alhamdulillah. Kasihan, iya. Karena apa? Allah nggak ngomong, jadi mau bayar, insur lagi. Kagak terasa sampai 10 tahun juga nggak terasa kan? Nah, iya kan? Ibadah pernah. Demikian, ya. Ada lagi? Cukup? Ya, dengan begini jangan lantas nanti yang pengurus musola, pengurus masjid terus mundur semua, jangan. Untuk barang-barang Pak Kiai yang kita mundur aja bareng-bareng semua pengurus DRI dan musola, masjid dan musola, Ramping Rengas mengundurkan diri secara serempak. Jangan leceh. Gue laporin sama Allah. Artinya ini sebagai motivasi, ya. Motivasi. Jangan ngelawatin musola masjid kayak ngelawatin kebun dewek. Ya, memang kebun singkong mau rebus apa ambil aja. Benda itu sudah ada yang punya. Malah pemilik kablingnya musola masjid itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berlagu ngajarin Allah. Ini salah, ini begini aja, begini salah. Akhirnya duit kagak nyampe, ini ngangkrak. Kadang-kadang banyak masjid yang ngangkrak ya, karena nafsu yang tinggi. Biar bagaimanapun satu butir batu kerikil itu akan menghantarkan kita menuju keridhaan Allah, menghantarkan kita menuju kecintaan Allah kepada kita. Karena setiap kerikil-kerikil yang kita pasang, yang kita masukkan ke masjid, yang kita tata dari beberapa menjadi tembok yang tersusun, itu menjadi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma barik lana ilman nafi'ah wa barik lana rizqan halalan thayyiban wa barik lana istiqamatin amalan salihan wa barik lana afiyatan fid dunya wal akhirah. Amin. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Kiai Haji Hasan Mustafa yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberikan pencerahan kepada kita semua untuk berkah hidup